Di sini saya akan membahas mengenai P626 ya, PR yang waktu itu pernah saya minta kalian untuk mengerjakan. Nah, nanti untuk ujian itu kira-kira yang akan keluar seperti ini. Jadi akan ada dua kasus, intercompany transaction untuk inventory dan intercompany transaction untuk aset tetap. Ya, oke. P626 ya, kita masuk ke P626. Ini adalah soalnya, kita baca bareng-bareng. Bell Company membeli 60% kepemilikannya dari Citrol pada tanggal 1 Januari 2001 dengan harga 82.800, ya kan. Pada saat itu fair value dari NCI-nya adalah 55.200 dan Troll melaporkan bahwa dia punya common stock 100.000 sama return earning-nya 20.000. Oke, ya kita bikin dulu ya. Di sini si trollnya nilainya adalah dia membeli dengan harga 82.800 dan fair value dari si NCI adalah 55.200. Kepemilikannya si Bell itu 60% dan NCI-nya 40%. Di sini seperti yang sudah saya ajarkan di pertemuan yang sebelum UTS, kalian bisa langsung 60% atau kalian pakai 100%-nya dulu ya. Tapi kalau di sini saya langsung ke 60% aja. Di sini kan udah ketahuan ya kalau cost of investment-nya adalah 82.800. Jadi COI-nya adalah 82.800 nih ya, COI-nya si Bell. Nah, pada saat itu si Troll kepemilikannya mempunyai common stock-nya itu 100.000. Ya kan ini adalah 100%, maka 60%-nya adalah 60.000. Dan punya return earning sebesar 20.000, 100%, kalau 60%-nya maka 12.000 ya. Jadi ya kan book value-nya adalah 72.000 ya. Jadi cost of investment-nya 82.800, book value-nya ada 72.000, maka dapatlah kita ada diferensial sebesar 10.800. Ingat ini sudah 60% ya. Lalu di sini diferensialnya itu dibilangin bahwa assign to land ya. Jadi ini semua depresiasinya adalah untuk land. Jadi ingat kalau ada depresiasi maka kita harus bikin jurnal eliminasi buat depresiasi ya, jurnal eliminasi basicnya. Nah, ini adalah dia membelinya 1 Januari X1 dan ini adalah neraca trial balance 31 Desember X2 ya, berarti tahun berikutnya. Ini udah given dari soalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita punya 3 intercompany transaction yang terkait dengan si inventory. Yang pertama adalah ini, Troll sold inventory costing to Bell dengan harga 42.800. Berarti ini upstream atau downstream? Ya. Ini adalah upstream. Troll ke Bell ya, ke atas ya. Jadi subsidiary jual ke parent ya. Bell menjual kembali ya kan ke non affiliate itu 80% pada tahun 2000 X1 dan sisanya pada tahun X2. Oke, kita bikin dulu ya. Si Troll ya kan, di sini kan Troll menjual inventory yang harganya 25.200. Berarti awal harganya inventory-nya 25.500 dijual kepada Bell dengan harga 42.500 ya kan. Lalu si Bell gitu kan menjual ke non affiliate tahun 2000 X1 itu dia resold itu 80% pada tahun 2000 X1 dan sisanya adalah pada tahun 2000 X2. Ya, ini saya tandain upstream. Itu transaksi pertama. Ya, kita gambar dulu nih ceritanya. Oke, transaksi kedua. Troll sold inventory costing lagi, berarti upstream lagi nih ya. Awalnya harganya 21 dia costnya 21.000, dia menjualnya dengan harga 35.000. Ya kan? Bell resold 70%-nya itu pada tahun 2000 X2 ya. Jadi dia menjualnya juga pada tahun si Troll ngejualnya pada tahun X2, terus si Bell-nya juga pada tahun X2 nih, resold 70%-nya. Berarti seperti ini kan. Troll costingnya 21.000 ya kan, dijual ke Bell dengan harga 35.000 ya kan, lalu si Bell-nya menjualnya itu 70% pada tahun 2000 X2 dan transaksi ini pun pada tahun X2 ya. Terus transaksi yang ketiga, in addition, Bell sold inventory costing 14.000 ke Troll lah. Berarti ini yang downstream nih ya. Bell menjual ke Troll
ya. Pada tahun 2000X2 juga ya. Costingnya 14.000 ya kan, di sini Bell ke Troll. Costingnya 14.000, menjualnya dengan harga 28.000 ya. Troll resold all but 13.000 of its purchase prior to 31 Desember 2000X2. Berarti pada tanggal 31 Desember 2000X2 masih tersisa sebesar 13.000. Ya, jadi 15.000-nya ya kan terjual di tahun 2000X2, sisanya 13.000 itu masih ada per 31 Desember 2000X2. Ya. Result all but. Jadi ini sama aja sih, ini cuma kata-katanya aja yang yang menjebak ya. Menjual semuanya kecuali 13.000, masih ada sisa di 31 Desember 2000X2. Oke. Assume both company use straight-line depreciation that no PPE-nya has been purchased since the acquisition. Oke, disuruh minta journal entry ya kan terkait sama investment menggunakan equity method, menjurnal eliminasi, sama bikin kertas kerja konsolidasi. Oke, kita telah satu-satu ya. Transaksi pertama dari intercompany transaction inventory ini. Seperti biasa kita bikin tabel dulu ya kan. Untuk transaksi pertama, transaksinya itu adalah tahun 2000X1 ya kan. Di sini kita diminta bikin jurnal eliminasi tahun 2000X2 ya. Berarti udah setahun yang lalu nih transaksinya. Oke. Di sini Troll karena dia kan menjualkan tahun 2000X1. Berarti di tahun 2000X2 dia tidak mengakui adanya apa-apa dong. Ya enggak? Di sini 0 semua. Nah, sekarang giliran si Bell nih. Si Bell tahun 2000X2 menjual sisanya sebesar, karena kan 80% udah dijual tahun 2000X1. Sisanya dia dijual tahun 2000X2. Kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu terjualnya dengan harga berapa. Sebutlah X, ya kan, terjual sebesar X sales-nya, ya kan. Nah, yang bisa kita ketahui adalah si COGS-nya. COGS-nya berapa? Ya kan, Bell kan beli dengan harga 42.500. Berarti COGS-nya adalah 20% dikali 42.500. Ya. Dapatlah 8.500. Berarti gross profit-nya berapa? X dikurangin 8.500. Ya enggak? Sales dikurangin COGS. Nah, inventory-nya si Bell udah 0 dong, karena kan sudah tahun 2000X2 sudah terjual semua. Nah, kalau kita total 0 tambah X jadinya X. Ya kan? Ini jadi 8.500, 0 tambah 8.500. Lalu gross profitnya jadi X min 8.500. Dan inventory-nya pun jadi 0, ya kan. Nah, seharusnya berapa? Gitu kan. Nah, seharusnya tahun 2000X2 ini, ya kan, konsolidasinya adalah sebesar X. Benar, ya kan? Karena kan dia kan dijual keluar, ya kan? Berarti kan salesnya memang diakui sebesar yang dijual ke non-affiliate. Nah, masalahnya adalah COGS-nya yang diakuin. Harusnya COGS yang diakuin yang sebesar 42,5 atau yang 25,5. Harusnya yang 25,5 dong. Ya enggak? Karena kan kalau 42,5 itu adalah udah ada gain-nya nih. Ya kan, gain yang diakui oleh Troll yang nggak boleh gitu kan ya. Maka yang harusnya muncul berapa? 20% dikali dengan 25.500. Ingat, mereka adalah satu kesatuan. Jadi COGS yang sudah diakui di laporan konsol adalah COGS yang awal nih, dengan harga awal 25.500. Oke, maka gross profit yang boleh diakuin adalah X dikurangin 5.100. Ya. Nah, jurnal eliminasinya adalah ini udah betul kan ya? X kurang X sama dengan 0. Nah, eliminasinya yang harus kita eliminasi adalah kelebihan pengakuan COGS. Yang harusnya COGS cuma 5.100, diakuinnya adalah 8.500. Maka kita kurangin, kita eliminasi. Nah, begitu juga dengan gross profitnya. Gross profitnya itu nggak boleh, ya kan? Nah, harusnya kan X min 5.100. Di sini X min 8.500. Berarti kelebihan juga 3.400. Nah, di sini saya bikin catatan nih. Catatan apa, Bu? Catatan mengenai berapa gain yang bisa kita realisasi. Gitu. Nah, tadinya kan 17.000 ya deferred gain-nya, ya kan? 42,5 kurang 25.500 nih. Ini kan yang menjadi masalah kan, ada gain yang nggak boleh diakuin pada awalnya, 17.000. Nah, 17.000 ini gain yang nggak boleh diakuin, boleh kita akuin sebesar 80%. Ya kan? Karena sudah terjual tahun 2000X1. Udah kita akuin tahun kemarin.
Nah, berapa yang boleh kita akui tahun ini? Sebesar 20%-nya, ya kan? 17.000 kali 20% adalah 3.400. Nah, dari 3.400 ini, ingat dia adalah upstream. Kalau upstream, itu kita harus ngebagi antara punyanya parent sama punyanya NCI. Kepemilikannya si parent 60%, kepemilikannya NCI 40%. Maka punyanya si parent adalah 2040, punyanya NCI adalah 1360 yang boleh kita akuin. Ya kan? Maka jurnalnya gimana? Pertama yang paling gampang adalah kita ngejurnal COGS-nya dulu. COGS-nya kelebihan, ya kan? COGS-nya mau kita kurangin. COGS berkurang sebelah kredit sebesar 3.400. Nah, 3.400 ini kita bagi nih. Ada yang ke investment, ada yang ke NCI, gitu kan? Yang ke investment-nya itu adalah 60%, yang ke NCI-nya adalah 40%. Oke? Ya. Transaksi pertama, dia upstream, ya kan, makanya ribet nih, harus kita bagi ke NCI. Nah, transaksi yang kedua, transaksinya terjadi tahun 2000X2, ya kan, costingnya 21.000, dijualnya dengan harga 35.000 ke si Bell, lalu Bell menjualnya kembali ke non affiliate sebesar 70%-nya, ya kan, kita bikin lagi, ya kan, si Troll mengakui adanya sales sebesar 35.000 dengan COGS-nya 21.000. Maka di Citrol mengakuin adanya 14.000. Nah, 14.000 ini nih yang nggak boleh kita akuin seluruhnya, ya kan? Oke, terus si Bell menjual sebesar X nih. Kita nggak tahu ya si Bell ngejualnya berapa, dengan harga berapa. Taruhlah X. Nah, di sini adalah COGS-nya. COGS-nya yang diakuin oleh Bell adalah 35.000 kali 70% dong. Karena kan Bell kan belinya dengan harga 35.000. Ya gak? 35.000 kali 70%, benar ya. Maka gross profit yang diakuin oleh Bell adalah X min 24.500. Nah, inventorinya yang tersisa adalah berapa? 30%. 35.000 kali 30%, 10.500. Nah, ditambah nih kan ya, 35.000 tambah X, 21.000 tambah 24.500, kita tambah semua. Ya kan? Perhatiin ini. X min 24.500 tambah 14.000. Oke? Nah, konsolnya harusnya berapa? Konsolnya adalah kan yang boleh diakuin adalah yang sudah terjual ke non affiliate, ya kan? Maka sales yang boleh diakuin adalah sebesar X. Nah, COGS-nya yang boleh diakuin berapa? Adalah 70% dikali dengan 21.000, ya kan, yang boleh diakuin adalah yang sudah terjual ke non affiliate. Nih, 14.700. Ya, 21.000 dikali dengan 70%. Ya. Nah, untuk gross profitnya ini matematika sederhana ya. Jadi X min 14.700, toh pun ini nggak kita jurnal gitu kan. Yang kita jurnal adalah inventory-nya. Inventory yang seharusnya berapa? 30% kan? Dikali dengan 21.000, 6.300. Maka harus kita eliminasi dong, ya kan? Yang diakuin oleh dua pihak ini kalau kita total adalah 35.000 plus X. Harusnya cuma diakuin sebesar X. Maka eliminasinya ada 35.000. COGS juga kelebihan, harusnya 14.700, diakuinnya kalau ditambahin adalah 45.500. Begitupun juga dengan inventorinya, harusnya cuma 6.300, ya kan? Yang diakuin kalau ditambah adalah 10.500. Nah, ini 4.200. Nah, 4.200 ini tuh yang realize atau yang tidak realize? Kira-kira gimana? 4.200 ini adalah yang unrealized, ya. Taunya dari mana? Gini aja. Kita kan punya gainnya, jadi untuk kalian tahu dia realize atau unrealized, kalian coba aja cek gitu. Di sini kan gainnya yang harus di divert berapa? 35.000 kurang 21.000, ya kan? Gain yang harus ditangguhkan adalah 14.000. Dari 14.000 ini gitu kan, 9.800-nya 70%-nya sudah terjual keluar, berarti sudah boleh diakui, ya kan, 70% kali 14.000. Sisanya 4.200 pasti nih, ya kan, yaitu berapa nilainya? 30% dikali dengan 14.000 pasti 4.200. Maka 4.200 ini adalah yang unrealized sebesar 4.200. Nah, di sini saya tetap bagi ya 60% 40%, walaupun nggak dipakai nanti di jurnal eliminasinya. Tapi ini akan berguna di mana? Di jurnal basicnya. Karena kalau misalnya upstream di jurnal basicnya itu kan harus dibagi, ya kan? Si labanya itu harus kita tambah dan harus kita kurang dengan realized dan unrealized gain-nya.
per bagian parent per bagian NCI. Makanya di sini saya udah bikin catatan duluan nih, biar gampang kita ngerjainnya. Oke, balik ke jurnal eliminasinya. Berarti jurnal ini harus kita eliminasi kan? Salesnya kelebihan, sales kelebihan berarti salesnya dikurangin. Sales berkurang sebelah debit 35.000. COGS juga kelebihan, saldo normal sebelah debit. Kalau dikurangin berarti kita kreditin 30.800. Terus inventory-nya juga nih ya, kelebihan kita kurangin sebesar 4.200. Oke. Nah, yang X3, sekarang transaksi yang ketiga sama. Sebenarnya transaksinya, cuman bedanya adalah dengan yang transaksi kedua ini adalah downstream. Ya. Bel belinya 14.000, dijual dengan 28.000, lalu trollnya menjual ke non affiliate sebesar 15.000, sisanya 13.000 di tahun yang berikutnya. Gitu kan, kita nggak tahu tahun berapa gitu. Oke. Kita bikin kan belnya 28.000 ya kan, COGS-nya 14.000, maka gross profit-nya 14.000. Nah, si troll menjual dengan harga entahlah berapa, tapi yang pasti X, gross profit yang diakuin sama dia pasti berapa nih? Oh ya, 15.000 ya kan, udah ketahuan nih ya, gross profit-nya adalah 15.000. Di sini saya udah bikin persentase 15.000 apa namanya? Persentasenya berapa nih? Oh, ini adalah persentase yang unrealized nih. Nih, saya bikin presentasi yang unrealized. Jadi 13% yang unrealized, sisanya sudah realized nih nanti gainnya. Oke. Ya kan, gross profitnya X min 15.000, inventory yang tersisa adalah 13.000. Ini ditambah. Nah, yang seharusnya adalah X ya kan, yang sudah dijual ke non affiliate. COGS yang boleh kita akuin adalah 7.500 gitu. Bu, tahu 7.500 dari mana gitu. 7.500 itu saya dapat dari, ini kan 46.000 nih. 46%. Tinggal saya kurangin aja. Bisa kayak gini caranya. %. Jadi 53%. Bisa caranya kayak begini. Nih, bisa sama aja sih. 15.000 dibagi 28.000 dikali A19. Ya. A19 itu adalah ini. Sorry. A19 itu ini 14.000 nih. Ya kan? Karena kita kan mengakuin COGS-nya itu kan harus sebesar harga awal ya kan, yang 14.000. Ya kan? Jadi yang ini saya geser aja ya biar enak. Ini adalah yang unrealized. Saya balik deh, nanti daripada kalian bingung. Ini persentasenya ya. Ini adalah yang realized. Ini adalah yang unrealized. Ya. Oke, berarti yang realized adalah 15.000 dibagi 28.000 kali 14.000 gitu kan ya. Berarti sisanya ya kan, sisanya adalah sebesar 46%. Nih, 46%. 13 bagi 28 ya kan. 13 bagi 28 kali A19. Oke. Udah dapat, berarti kita kan yang eliminasinya berapa gitu kan ya. 28.000 plus X harusnya X, jadi 28.000 gitu kan. Untuk COGS-nya 29.000 kurang 7.500, maka 21.500. Inventory juga kelebihan 13.000, harusnya cuma 6,5, maka di jurnalnya 6,5, di eliminasinya 6,5. Nah, dari 14.000 yang sudah realize adalah 7.500 gitu kan, sebesar 15 bagi 28 ya. Berarti tadi berapa persen? 53% gitu. Sisanya adalah unrealized. Oke, jurnalnya adalah seperti ini. Ya, jurnalnya ada seperti ini gitu. Nah, di sini kenapa kok nggak saya kasih catatan? Karena dia downstream. Kalau downstream itu tidak perlu kita bagi nanti kayak NCI-nya berapa. Oke, lanjut ke ini adalah jurnal eliminasi terkait dengan intercompany transaction-nya, ya kan? Sekarang kita bikin jurnal investasinya terkait dengan sekarang kita bikin jurnal investasi awal nih ya. Seperti biasa pembagian laba.
Ya kan, pembagian laba jurnalnya adalah investment pada income from sub. Bu, nilainya dari mana, Bu? 18.000. Ya kayak biasa. Berapa nih ininya? Net income-nya berapa? Wah, net income-nya harus cari dulu ya. Ini berarti saya langsung nih 18. Berarti net income-nya adalah 30.000. Coba kita cek ya, net income-nya bener gak nih saya ininya. 120 ya kan. Oke deh, kita cari deh. Apa aja sih ini? Salesnya berapa? 120.000. Ada apa aja nih? COGS, depreciation, sama interest. COGS, depreciation, interest. COGS, depreciation expense, sama interest expense. Oke, COGS-nya berapa? COGS-nya 61, 15, dan 14. Minus 61.000, minus 15.000, minus 14.000. Oke, cek ulang. Oke, saya sum. Dapat net income-nya berapa? Oke ya, net income-nya berarti 30.000 ya, bener ya saya ya. Oke. Net income karena kepemilikannya 60%, maka 30.000 kali 60%. Jurnal pembagian laba adalah investment pada income. Oke, terus jurnal selanjutnya adalah jurnal dividen, pembagian dividen. Dividen yang dibagiin berapa? 10.000 nih udah ketahuan, maka 60%-nya ya. Kas pada investment. Oke, terus jurnal oh, ini udah jurnal pembagian laba, jurnal pembagian dividen. Nah, selanjutnya adalah kita mau menjurnal berapa gain yang realize, ya kan? Kalau jurnal investasi gain yang realize gimana jurnalnya, ya kan? Income-nya udah boleh kita akuin nih, labanya udah boleh kita akuin, ya kan? Laba itu masuk ke income from sub, maka income from sub-nya kita kredit nih, karena udah boleh kita akuin, yang menambah investment kita. Nilainya berapa? Nilainya adalah, ingat dia itu adalah upstream, maka hanya sebesar kepemilikannya si parent. Yang realize yang mana tadi? Nih, yang 3.400 yang transaksi pertama, udah realize nih. Berarti 2040. Oke? Ya, 2040. Nah, ada yang unrealized. Kalau yang unrealized, berarti income-nya, gain-nya belum boleh kita akuin. Maka income-nya harus kita kurangin sebelah debit pada investment. Nilainya yang berapa aja, Bu? Nah, nilainya adalah kalau untuk yang upstream berarti kita hanya boleh mengakui 25-20. Nah, untuk yang downstream kita boleh mengakuin semuanya gitu loh. Kita pakai angka, bukan boleh mengakui. Untuk yang upstream kita hanya boleh meng-unrealize yang punya kita doang, yang punya si parent doang. 25-20 ditambah dengan unrealized total yang buat transaksi ketiga 6.500. Oke, 2520 tambah 6.500 ya, jadi 9.000 sekian nih. Oke. Nah, ini jurnal investasi. Kita masuk ke jurnal eliminasi yang basic. Nah, ini yang ribet nih, yang ini nih. Oke. Di sini kita bikin tabel ya kan, laba ditahan awalnya adalah 50.000, NCI-nya 100.000 gitu kan ya. Kepemilikan Simbal 60%, maka ini 60%, ini 40% gitu kan. Nah, labanya tadi 30.000, ini 10.000 ya. Ini biasa ya. Nah, yang menjadi ribetnya adalah ketika mau ngejurnal ini. Saham biasanya 100.000 ya kan, yang kita hapus. Laba ditahannya adalah laba ditahan awal yang 50.000 ini. Nah, income from sub-nya ya kan, ingat kalau ada intercompany transaction, maka gitu kan, yang unrealized kita kurangin, unrealized gain-nya mengurangi, yang realized gain-nya kita tambahin. Ya kan? Di sini adalah net income-nya ya kan. Net income dari si subsidiary itu kan 18.000. Nah, dari 18.000 ini sebesar 9.020 kan yang unrealized nih, kita kurangin ditambah sama 22.040 yang sudah realized, maka 11.020. Nah, untuk NCI-nya sama. Dari 12.000 yang di sini yang unrealized berapa? Yang unrealized berapa? Cuman 1680 ya kan? Ditambah dengan yang sudah realized sebesar 1320.
60. Bu, kok yang ini nggak ada yang transaksi ketiga? Ya nggak ada, orang transaksinya adalah downstream. Kalau downstream nggak ikut-ikutan si NCI. Gitu. Ya, lalu dividen declared ya kan sebelah kredit sebesar 10.000 ya kan, ini adalah dividen ya kan. Lalu berpengaruh ke investment introlnya sama buat si NCI buat investment introlnya kita harus mengurangi yang unrealized dan menambah yang realized. Sama nilainya, kurang 9.020 tambah 2.040 ya kan. Nah, untuk NCI-nya juga sama, 68.000 yang di sini ya kan dikurangin dengan yang unrealized ditambah dengan yang realized. Oke. Jadi, nah jangan lupa ada jurnal diferensial. Tadi kan kita kan punya diferensial land kan di atas kan ya. 10.800. Maka kita keluarkan rent ya kan. Oh ya, 10.800 ini adalah 60%. Maka 100%-nya berapa? Tuh, saya udah bikin. 60%-nya berarti 10.800 itu adalah 60%, maka 100%-nya adalah 18.000. Dapatnya dari mana, Bu? Ya pakai logika aja, berarti 10.800 dibagi 60. Dapat deh 18.000. Ya, berarti punya NCI-nya adalah 7.200. Oke, setelah kalian bikin jurnal eliminasinya semua, yang intercompany transaction udah oke, jurnal eliminasi basicnya juga udah oke, maka kita bikin kertas kerjanya. Ini kertas kerjanya. Angka ini adalah given dari soal ya. Kalian tinggal posting. Ya, ingat kalau posting harus tahu saldo normal. Jadi debit kreditnya kalian tahu dia mengurangi atau menambah ya. Jurnal kertas kerja kalian benar kalau nilai investasinya akan 0 dan nilai pendapatan anaknya itu akan 0. Lalu ininya harus balance. Ya. Terus nilai laba ditahannya itu harus sama dengan nilai awalnya, dengan nilai si induk ya. Nilai laporan laba ditahan harus sama dengan saldo yang ada di induk. Kalau itu sudah terjadi, maka kerjaan kalian sudah benar kertas kerjanya. Oke, sekian dari saya. Kalau kurang mengerti silahkan diulang-ulang videonya dan bisa japri saya kalau ada pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.